Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rizky Ananda dengan NIM 06021182328005 dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Sriwijaya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan dokumentasi sastra lisan berjudul Legenda Ratu Bagus Kuning. Video ini merupakan bentuk tugas mata kuliah sastra lama tahun akademik 2025, sekaligus sebagai kontribusi kecil dalam melestarikan budaya lokal Palembang, tepatnya di Pelaju. Legenda Ratu Bagus Kuning berasal dari daerah Pelaju, Palembang, dan mengisahkan sosok perempuan luar biasa yang menyebarkan ajaran Islam dengan penuh kearifan, kelembutan, dan ketegasan. Beliau bukan hanya tokoh religius, namun juga simbol kepemimpinan perempuan yang berakhlak mulia dan menjadi panutan masyarakat. Sastra lisan merupakan bentuk karya sastra yang diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun melalui tradisi bertutur, berbeda dengan sastra tulis yang mengandalkan teks. Sastra lisan hidup dalam ingatan dan penyampaian langsung dari mulut ke mulut. Di tengah arus modernisasi, sastra lisan tetap menjadi bagian penting dalam membentuk identitas dan jati diri suatu masyarakat. Legenda Ratu Bagus Kuning adalah salah satu contoh nyata dari kekayaan sastra lisan Palembang. Cerita ini tidak hanya hadir sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, moral, spiritual, sekaligus media dokumentasi sejarah lokal. Melalui legenda ini, kita dapat memahami bagaimana Islam masuk ke wilayah Palembang dengan cara yang damai, penuh toleransi, dan selaras dengan nilai-nilai budaya setempat. Berikut ini akan saya tampilkan video wawancara saya bersama Ibu Helmawani mengenai legenda Ratu Bagus Kuning ini. Tolong disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Rizky Ananda, mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya memiliki tugas mengenai legenda daerah masing-masing, dan saya memilih legenda Ratu Bagus Kuning dari daerah Pelaju. Sekarang saya sudah bersama Ibu Helmawani. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, nama saya Helmawani. Di sini saya ingin menjelaskan atau menceritakan mengenai sejarah legenda Ratu Bagus Kuning kepada Ananda Rizky Ananda. Nah, bisa Ibu ceritakan terlebih dahulu, Bu, siapa Ratu Bagus Kuning itu? Ratu Bagus Kuning itu bukan nama sebenarnya. Nama aslinya adalah Putri Aulia Sarifah Hanani binti Abdul Zainal Abidin. Beliau adalah keturunan Arab yang menyebarkan agama Islam ke Sumatera berdasarkan petunjuk spiritualnya. Kenapa beliau itu disebut dengan Bagus Kuning? Karena beliau sering memakai baju berwarna kuning keemasan yang menurut beliau adalah lambang kesucian, kehormatan, dan kebangsawanan, sehingga sampai sekarang warna kuning itu disebut sebagai Bagus Kuning. Nah, berarti beliau suka dengan warna kuning. Nah, berarti beliau ini semacam pejuang sekaligus penyebar agama Islam ini. Ya, mereka adalah pejuang agar penyebaran agama Islam di Sumatera. Beliau sampai di Sumatera atau di daerah Pelaju, mereka bertemu dengan siluman kera. Dan siluman kera ini, maka beliau bertempur dengan siluman kera ini. Karena kesaktiannya, maka Ratu Bagus ini menang. Untuk itu siluman kera bersumpah untuk menjaga dan
menjaga dan mengawal Ratu Bagus Kuning sampai akhir hayatnya. Berarti makamnya ini sangat dijaga dan dihormati ya Bu? Iya, betul sekali. Makam ini selalu dijaga oleh siluman-siluman kera yang menurut konon cerita berjumlah 41 ekor. Mereka yang berniat baik untuk datang ke makam itu dengan harapan untuk mendapatkan petunjuk, berdoa untuk ketenangan batin dan sebagainya. Tapi sebaliknya jika dengan yang tidak baik, maka mereka pulang akan tertimpa musibah. Nah, kalau makamnya sendiri itu ada berapa dan siapa saja yang dimakamkan di sana? Kalau menurut ceritanya makamnya itu ada 3 makam utama. Yang pertama, yang makam Putri Bagus Kuning itu berada di posisi tengah, sedangkan yang di kanan kirinya adalah Putri Kembang Dada dan Putri Rambut Seloka. Menurut kononnya mereka bertiga adalah wanita hebat yang menyebarkan agama Islam di daerah Sumatera. Nah, apakah legenda ini itu masih dikenal sampai masyarakat sampai sekarang? Ya, memang masih dikenal sampai sekarang, tapi kebanyakan anak muda sekarang sudah jarang untuk ingin mengetahui untuk cerita legenda itu. Nah, Ibu terima kasih sudah bersedia untuk wawancarai. Ya, terima kasih sama-sama nak. Itu yang hanya Ibu bisa bantu untuk menjelaskan sepengetahuan ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara dengan Ibu Helmawani, kita memperoleh gambaran bahwa Ratu Bagus Kuning dikenal sebagai sosok perempuan yang berperan besar dalam menyebarkan ajaran Islam di kawasan Pelaju, Sumatera Selatan. Beliau dikenal sebagai figur yang tidak hanya religius, tetapi juga sangat dekat dengan masyarakat. Pendekatannya yang santun, tidak memaksa, dan selalu mengedepankan musyawarah, membuat ajaran Islam diterima dengan baik di kalangan warga masyarakat. Ibu Helmawani juga menekankan bahwa Ratu Bagus Kuning adalah contoh nyata peran penting perempuan dalam proses Islamisasi di Palembang, yang hingga kini masih dikenang dan dihormati oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu bayangkan suasana Pelaju waktu dulu. Rumah-rumah panggung berjajar di tepi sungai Musi, perahu biduk berlalu lalang, dan masyarakat berkumpul di balai-balai adat. Nah, disinilah Ratu Bagus Kuning memulai dakwahnya. Beliau tidak serta-merta mengubah tradisi, melainkan menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan adat istiadat lokal. Beliau mengajarkan tentang tauhid, akhlak mulia, pentingnya gotong royong, dan tata cara bersuci. Semua dengan pendekatan yang halus dan penuh hikmah. Pada zaman dahulu, sekitar abad ke-17, ketika pengaruh Islam mulai meluas di wilayah Sumatera Selatan, hiduplah seorang perempuan mulia bernama Ratu Bagus Kuning. Beliau dikenal memiliki kepribadian yang lembut namun tegas. Dalam kesehariannya, Ratu Bagus Kuning aktif mengajarkan masyarakat tentang nilai-nilai tauhid, pentingnya menjaga akhlak, serta mengajak warga hidup dalam persaudaraan, meskipun menghadapi tantangan dari kelompok yang masih memegang teguh kepercayaan lokal. Ratu Bagus Kuning tidak pernah menggunakan kekerasan, sebaliknya beliau lebih memilih pendekatan dialog, memberikan teladan melalui perbuatan, serta merangkul masyarakat dengan kasih sayang.
Dengan metode dakwah yang humanis dan penuh kearifan lokal ini, beliau berhasil membangun komunitas muslim yang kuat di kawasan Pelaju tanpa memutuskan akar budaya yang telah lama ada. Legenda Ratu Bagus Kuning ini juga tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial budaya masyarakat Palembang pada masa itu. Di tengah masyarakat yang heterogen dengan beragam kepercayaan, proses penyebaran Islam dilakukan secara damai dan adaptif. Ratu Bagus Kuning menjadi sosok yang mampu menjembatani antara ajaran Islam dengan tradisi lokal. Beliau menunjukkan bahwa Islam bisa berjalan berdampingan dengan budaya setempat, selama nilai-nilai yang dipegang tetap sejalan dengan ajaran agama. Nah, dari kisah beliau juga menegaskan pentingnya peran perempuan dalam sejarah peradaban sebagai pemimpin, pendidik, dan panutan. Ratu Bagus Kuning membuktikan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk menjadi agen perubahan sosial yang positif. Nah, dari legenda Ratu Bagus Kuning ini terdapat nilai-nilai luhur yang masih relevan hingga saat ini. Di antaranya nilai spiritual dan religius yang mengajarkan pentingnya keimanan, ibadah, serta akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nilai kepemimpinan dan keteladanan, yaitu sikap bijaksana, sabar, dan penuh kasih sayang menjadi ciri khas kepemimpinan Ratu Bagus Kuning. Kemudian nilai keberanian dan keteguhan hati. Meski menghadapi tantangan dan penolakan, beliau tetap istiqomah dalam berdakwah. Kemudian nilai persaudaraan dan toleransi. Beliau mengajarkan hidup berdampingan dengan damai tanpa memandang perbedaan. Kemudian nilai pelestarian budaya. Dakwah beliau tidak memutus tradisi, justru merangkul budaya lokal agar lebih bernilai Islami. Kemudian yang terakhir, nilai keadilan sosial. Beliau memperjuangkan kesetaraan dan keharmonisan di tengah masyarakat yang majemuk. Setelah adanya nilai-nilai, tentunya ada upaya pelestarian. Pelestarian legenda Ratu Bagus Kuning terus dilakukan oleh masyarakat Pelaju dan sekitarnya melalui berbagai cara, seperti mengadakan pengajian rutin yang menyelipkan kisah perjuangan beliau sebagai materi tausiah. Kemudian menceritakan ulang legenda ini dalam kegiatan adat seperti kenduri dan arisan warga. Memasukkan nilai-nilai kisah ini ke dalam materi pembelajaran di sekolah-sekolah lokal. Kemudian mengadakan festival budaya atau peringatan khusus untuk mengenang jasa Ratu Bagus Kuning. Selain itu, dokumentasi dalam bentuk video, buku, maupun media digital menjadi strategi penting untuk menjaga eksistensi cerita ini di tengah kemajuan zaman. Dari legenda ini kita belajar bahwa proses perubahan sosial termasuk penyebaran ajaran agama Islam idealnya dilakukan dengan pendekatan yang santun, mengedepankan dialog, serta menghargai kearifan lokal. Ratu Bagus Kuning mengajarkan kita tentang pentingnya keteladanan, kesabaran, dan komitmen dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Perempuan bukan sekedar pelengkap dalam sejarah, tetapi justru bisa menjadi motor penggerak perubahan yang bermartabat. Ratu Bagus Kuning menjadi teladan yang menginspirasi. Dia mengajarkan kita bahwa dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan diperlukan keteladanan yang nyata. Keteladanan ini bukan hanya tentang memberikan nasihat, tetapi juga tentang menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan.
Kesabaran dan komitmen juga menjadi kunci utama dalam proses ini. Tanpa kesabaran, kita mungkin akan menyerah di tengah jalan. Dan tanpa komitmen, usaha kita untuk membawa perubahan akan terasa setengah hati. Lebih jauh lagi, penting untuk diingat bahwa perempuan bukanlah sekedar pelengkap dalam narasi sejarah. Mereka memiliki peran yang sangat signifikan dan bisa menjadi motor penggerak perubahan yang bermartabat. Melalui ketekunan dan dedikasi, perempuan mampu membawa perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menghargai kontribusi perempuan dalam sejarah dan memberi ruang bagi mereka untuk berperan aktif dalam setiap aspek kehidupan sosial. Dengan demikian, kita belajar bahwa perubahan yang bermakna memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif, di mana setiap individu, terutama perempuan, memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan menjadi agen perubahan. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa legenda Ratu Bagus Kuning bukan hanya kisah sejarah, tetapi juga representasi dari nilai-nilai luhur masyarakat Palembang. Beliau berhasil menyatukan ajaran Islam dengan tradisi lokal tanpa menimbulkan konflik. Perjuangannya menjadi bukti bahwa dakwah yang santun dan penuh kearifan lebih efektif dalam membangun peradaban yang harmonis. Nah, di era modern sekarang ini, di mana arus globalisasi semakin kuat, legenda ini tetap relevan sebagai pengingat untuk menjaga identitas budaya, sekaligus memperkuat nilai-nilai religius. Peran perempuan seperti Ratu Bagus Kuning menjadi inspirasi yang luar biasa, mengingatkan kita bahwa kepemimpinan, pendidikan, dan dakwah bukanlah domain yang eksklusif bagi laki-laki. Sebaliknya, hal-hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ratu Bagus Kuning juga menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memimpin, mendidik, dan menyebarkan ajaran kebaikan. Dengan keteladanan dan keberanian, perempuan dapat berkontribusi secara signifikan dalam membentuk nilai-nilai dan budaya di masyarakat. Dan ini menegaskan pentingnya memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan seimbang. Melalui kolaborasi antara laki-laki dan perempuan, kita dapat mencapai tujuan bersama dan mewujudkan perubahan yang positif. Nah, melalui video dokumentasi ini, saya berharap generasi muda semakin mencintai warisan budaya lokal, tidak melupakan akar sejarah, dan terus menjaga jati diri bangsa. Legenda Ratu Bagus Kuning harus terus dikenalkan kepada generasi selanjutnya, agar nilai-nilai keteladanan dan kearifan lokal tidak terkikis oleh zaman. Mari kita manfaatkan media digital sebagai sarana untuk menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat yang penuh makna. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Helmawani selaku narasumber, dan juga seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan video ini. Nah, semoga dokumentasi ini bermanfaat sebagai media edukasi budaya dan sejarah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.